Never let them get inside your head. Cedera, usia, dan keraguan tak lagi relevan. Casey Stoner percaya Marc Marquez belum selesai, dan MotoGP 2026 bisa jadi panggung dominasinya lagi. Nama Marc Marquez kembali menggema kuat di paddock MotoGP. Setelah bertahun-tahun dihantui cedera, keraguan publik dan tanda tanya soal masa depannya, sang juara dunia 9 kali kini memasuki musim MotoGP 2026 dengan satu pesan tegas: ia siap mendominasi lagi. Bahkan legenda MotoGP sekaligus mantan juara dunia, Casey Stoner, disebut percaya bahwa Marc Marquez tetap akan menjadi kekuatan utama, meski karirnya sempat terancam oleh cedera panjang. Musim 2026 bukan sekadar musim baru bagi Marc Marquez. Ini adalah babak lanjutan dari kisah kebangkitan seorang pembalap yang pernah dianggap habis, namun justru bangkit dengan cara paling brutal bersama Ducati Lenovo Team. Titik balik bernama musim 2025. Debut Marc Marquez bersama Ducati pada musim 2025 menjadi momen krusial dalam kariernya. Setelah 5 musim penuh penderitaan akibat cedera lengan, bahu, hingga keterbatasan motor, Marc Marquez akhirnya kembali menemukan senjata yang sepadan dengan bakatnya, desmosedisi. Hasilnya bukan main. Di pertengahan musim, Marquez mencatatkan 14 kemenangan beruntun dan meraih gelar juara. Sebuah pencapaian yang langsung mengirim pesan ke seluruh grid MotoGP bahwa The Baby Alien telah kembali. Ia sempat memimpin klasemen dan memperlihatkan dominasi yang mengingatkan publik pada era emasnya bersama Honda. Sayangnya, musim tersebut harus berakhir lebih cepat. Insiden dengan Marco Bezzecchi di sirkuit Mandalika menyebabkan cedera bahu yang memaksanya absen di seri-seri penutup. Namun, alih-alih memadamkan api kebangkitan, cedera itu justru menjadi jeda strategis bagi Marc Marquez untuk mempersiapkan musim 2026 dengan lebih matang. Kondisi fisik kian membaik, mental makin kuat. Memasuki jeda musim dingin, kondisi fisik Marc Marquez dilaporkan mengalami kemajuan signifikan. Program pemulihan intensif, latihan terstruktur, dan fokus penuh pada kebugaran membuat bahunya kembali stabil. Marquez sendiri menegaskan bahwa ia telah berlatih secara konsisten demi memastikan tubuhnya siap menghadapi tuntutan ekstrim MotoGP. Lebih dari sekadar fisik, kekuatan mental Marquez juga kembali ke level tertinggi. Bertahan melewati masa-masa tergelap dalam kariernya, membuat sang juara dunia menjadi pembalap yang lebih matang, sabar, dan strategis, tanpa menghilangkan naluri agresif yang menjadi ciri khasnya. Persiapan serius sambut MotoGP 2026. Marc Marquez menyebut seri pembuka MotoGP 2026 di Thailand sebagai target utama. Selama musim dingin, ia tak hanya fokus pada pemulihan, tetapi juga aktif terlibat dalam persiapan teknis bersama Ducati. Marc Marquez bahkan mencoba beberapa motor berbeda sebagai bagian dari proses adaptasi dan evaluasi teknis. Dalam peluncuran resmi Ducati di Madonna di Campiglio, Marquez mengungkapkan rasa optimisme yang besar. Semua proses berjalan sesuai rencana, dan ia merasa Ducati berada di jalur yang tepat untuk kembali menjadi motor paling kompetitif di grid. Lebih nyaman, lebih berbahaya. Perbedaan besar antara musim 2025 dan 2026 terletak pada satu hal penting: kenyamanan. Marc Marquez kini benar-benar menyatu dengan Ducati Lenovo Team. Ia mengenal timnya, memahami karakter motor, dan telah membangun chemistry dengan rekan setim serta kru teknis. Jika pada musim lalu ia datang sebagai pendatang baru penuh tekanan, kini Marc Marquez hadir sebagai pemimpin proyek. Ia tahu apa yang diinginkan dari motornya, tahu batasnya, dan tahu kapan harus menyerang. Inilah kondisi yang membuat banyak pihak, termasuk Casey Stoner, percaya bahwa Marquez justru akan semakin berbahaya di musim 2026. Tekad kuat, menang lagi, dominasi lagi. Bagi Marc Marquez, satu hal tak pernah berubah: obsesi terhadap kemenangan. Ia mengaku bahwa rasa kompetitif itulah yang membuatnya mampu menjalani latihan dan rehabilitasi berat tanpa menghilangkan motivasi. Setiap hari, fokusnya satu:
kembali ke podium tertinggi. Bukan untuk membuktikan apapun kepada orang lain, melainkan untuk menjawab panggilan nalurinya sebagai pembalap sejati. Ujian awal, tes perdana Desmos edisi GP26. Langkah berikutnya dalam perjalanan Marquez menuju musim 2026 adalah sesi tes resmi MotoGP di sirkuit Sepang pada 3-5 Februari 2026. Di sanalah ia akan pertama kali menjajal Ducati Desmos edisi GP26, motor yang akan menentukan arah Ducati dalam menghadapi musim baru, sekaligus fondasi menuju era regulasi baru. Tes ini akan menjadi barometer penting, sejauh mana kesiapan fisik Marc Marquez, seberapa kompetitif GP26, dan apakah kombinasi ini siap kembali menguasai MotoGP. Satu hal yang kini semakin jelas, Marc Marquez belum selesai. Dan jika Casey Stoner benar, MotoGP 2026 bisa kembali menjadi panggung dominasi sang baby alien. Don't ever let them get inside your head. Setelah berbulan-bulan bergulat dengan rasa sakit, ketidakpastian, dan proses pemulihan yang sunyi, satu pemandangan akhirnya kembali muncul di dunia MotoGP. Senyum Marc Marquez di atas motor. Bukan saat podium, bukan saat selebrasi gelar, melainkan saat pertama kali ia kembali memutar gas setelah cedera. Dan momen itu tidak luput dari perhatian Ducati. Pembalap uji coba sekaligus pengembang Ducati, Michele Pirro, mengungkapkan bahwa Marc Marquez tampak sangat bahagia ketika kembali mengendarai motorsport untuk pertama kalinya sejak mengalami cedera bahu yang memaksanya absen di 4 seri terakhir musim 2025. Bagi Ducati, ini bukan sekadar sesi latihan biasa, melainkan sinyal awal bahwa sang juara dunia siap membuka lembaran baru menuju musim 2026. Marquez kembali naik motor balap pada Kamis dan Jumat di sirkuit Aspar Guadasuar, Valencia. Ini menjadi momen krusial karena merupakan kali pertama pembalap Spanyol itu kembali ke lintasan sejak insiden senggolan dengan Marco Bezzecchi di MotoGP Indonesia, yang kembali menghantam area tubuhnya yang selama ini paling rentan, bahu dan lengan kanan. Sebagaimana diketahui, sejak kecelakaan besar pada 2020 yang memaksanya menjalani beberapa kali operasi, kondisi fisik Marquez selalu menjadi faktor penentu kariernya. Cedera terbaru tersebut sempat memunculkan kekhawatiran, terutama karena terjadi saat ia sedang berada di puncak performa bersama Ducati. Namun kembalinya Marquez ke lintasan, meski masih menggunakan Panigale V4S, menjadi tahap awal yang sangat penting dalam proses evaluasi pemulihan. Marc sendiri memilih irit bicara. Lewat media sosial, ia hanya menulis singkat, pertama kali di 2026, kembali ke motor dan mengembalikan perasaan. Kalimat sederhana namun syarat makna. Di baliknya, tersimpan proses panjang untuk mengukur sejauh mana tubuhnya merespon beban motor bertenaga tinggi, serta apakah ia bisa mencapai kondisi ideal saat tes pramusim dimulai pada awal Februari di Sepang. Yang kemudian berbicara adalah Michele Pirro. Pembalap Italia berusia 39 tahun itu hadir langsung di Guadasuar, berlatih bersama Marquez, sekaligus menyaksikan dari dekat perubahan ekspresi sang juara dunia. Pirro menjelaskan bahwa Marc tidak hanya sekadar kembali mengendarai motor, tetapi juga menunjukkan aura positif yang kuat. Menurut Pirro, Marquez mencoba kedua motor yang tersedia di pit, ditemani langsung oleh manajer tim Ducati Davide Tardozzi. Dari pengamatannya, Pirro menilai Marc Marquez tampak percaya diri, tenang, dan yang paling mencolok, bahagia. Bagi seorang pembalap yang pernah menghadapi ketakutan terbesar dalam kariernya, perasaan itu menjadi indikator penting. Pirro bahkan mengakui bahwa ritme Marquez sudah berada di level yang mengesankan. Ia mengatakan bahwa dirinya hanya mampu mengikuti Marquez selama beberapa putaran sebelum akhirnya kehilangan kecepatan. Pernyataan ini bukan sekadar pujian, melainkan gambaran nyata bahwa naluri balap dan kecepatan alami Marquez tidak hilang meski sempat lama menepi.
Meski demikian, Ducati tetap menjaga program persiapan Marc Marquez dengan sangat hati-hati dan tertutup. Fokus utama saat ini adalah mengombinasikan latihan fisik intensif dengan aktivitas balap off-road yang selama ini menjadi bagian penting dari metode latihan Marc. Selain itu, terdapat opsi bagi sang juara dunia untuk mengikuti tes privat menggunakan Panigale V4S di Portimao pada akhir Januari. Sebuah kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan adaptasi sebelum pramusim dimulai. Ducati sendiri telah menyewa sirkuit Algarve agar seluruh pembalap MotoGP dan Superbike mereka dapat berlatih dalam kondisi ideal. Sebuah pendekatan yang konsisten dilakukan pabrikan Italia tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum semua itu, Marquez juga dijadwalkan menghadiri sesi foto resmi musim 2026 bersama Francisco Bagnaia dan seluruh skuad Ducati. Acara peluncuran tim akan digelar pada 19 Januari di Madonna di Campiglio, sebuah tradisi klasik Ducati yang menandai dimulainya musim baru. Bagi Ducati, melihat Marc Marquez kembali tersenyum di atas motor adalah kabar terbaik yang bisa mereka terima. Itu bukan hanya soal kesiapan fisik, tetapi juga sinyal bahwa mental sang juara dunia telah kembali utuh. Dan di MotoGP, ketika Marc Marquez bahagia dan percaya diri, ancaman bagi para rivalnya selalu nyata. Musim 2026 memang belum dimulai. Namun dari Guadasuar, Ducati sudah mendapatkan satu kepastian penting. Marc Marquez kembali menikmati balapan. Dan itu biasanya menjadi awal dari sesuatu yang besar. Don't ever let them get inside your head. Jorge Martin buka suara penuh yakin. Jika masih dengan Ducati, saya bisa bertarung dengan Marc Marquez sampai akhir. Nama Jorge Martin sempat tenggelam, lalu tiba-tiba kembali mengapung dengan satu pernyataan yang langsung memantik perdebatan di pedok MotoGP. Bukan soal cedera, bukan pula soal masa depannya bersama Aprilia, melainkan sebuah pengakuan jujur sekaligus berani. Jika ia masih bersama Ducati, Martin yakin mampu bertarung dengan Marc Marquez hingga akhir musim. Pernyataan ini terasa menggugah, terutama bila kita menoleh ke belakang dan melihat betapa kontrasnya perjalanan Martin dalam 2 musim terakhir. Dari puncak dunia hingga titik terendah karier, semuanya ia lalui dalam waktu yang sangat singkat. MotoGP 2024 menjadi musim yang tak akan pernah dilupakan Jorge Martin. Bersama Pramac Ducati, tim satelit yang kerap dipandang sebelah mata, ia berhasil menaklukkan kelas utama dan mengunci gelar juara dunia. Sebuah pencapaian luar biasa yang mengangkatnya sejajar dengan nama-nama besar MotoGP modern. Namun, apa yang terjadi setelahnya justru berbanding terbalik. Musim 2025 berubah menjadi mimpi buruk yang nyaris tanpa jeda. Martin sendiri menggambarkannya secara singkat namun sangat tepat. Dari langit ke neraka. 4 cedera serius, 4 kali naik meja operasi, dan rentetan Grand Prix yang harus dilewatkan membuat upaya mempertahankan gelarnya hancur sebelum benar-benar dimulai. Kepindahannya dari Pramac Ducati ke Aprilia yang kala itu dipandang sebagai langkah ambisius, ternyata tidak berjalan sesuai harapan. Sepanjang musim, Martin hanya tampil di 8 seri, turun balap di 7 Grand Prix, dan cuma 4 kali menyentuh garis finish. Angka-angka ini terasa menyakitkan bila mengingat statusnya sebagai juara dunia bertahan. Masalah dimulai sejak pramusim di Sepang. Cedera membuatnya gagal tampil di seri pembuka Thailand. Belum pulih sepenuhnya, ia kembali mengalami kecelakaan saat berlatih supermotard, memaksanya absen di 3 balapan awal. Ketika akhirnya kembali di Qatar, nasib buruk kembali menghantam. Martin terlibat insiden serius setelah tergulung pembalap lain. Cedera terparah yang benar-benar merusak fondasi musimnya. 7 seri kembali hilang sebelum ia bisa kembali di GP Republik Ceko. Drama belum berakhir. Di Jepang, Martin terjatuh di awal sprint race dan turut menyeret rekan setimnya, Marco Bezzecchi. Cedera kembali datang, dan seluruh tur Asia terpaksa ia lewati dari pinggir lintasan. Ia baru kembali di seri penutup Valencia, namun memilih retired. Keputusan itu diambil bukan tanpa alasan. Minim jam balap dan fokus penuh pada tes pramusim 2026 yang hanya berselang 48 jam. Sebuah simbol betapa beratnya musim 2025 bagi sang juara dunia. Meski dihantam cedera dan seolah menghilang dari persaingan, Jorge Martin menolak tenggelam dalam keraguan.
Dalam wawancara mendalam, Martin justru menegaskan posisinya di peta MotoGP. Dengan nada tenang namun penuh keyakinan, Martin menyebut dirinya sebagai salah satu dari 5 pembalap referensi di kelas utama, sejajar dengan Marc Marquez, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, dan Pedro Acosta. Bukan karena ego, melainkan karena konsistensi kualitas dan dampak mereka di lintasan. Menurut Martin, entah karena prestasi, kontroversi, atau kondisi cedera, namanya selalu ada dalam percakapan MotoGP, dan ia ingin tetap berada di titik itu, sebagai ujung tombak persaingan. Bagian paling menarik dari semua ini datang ketika Martin menyinggung keputusan besar pada Juni 2024. Saat Ducati memilih Marc Marquez untuk tim pabrikan, Martin sebenarnya ditawari bertahan di Pramac dengan material yang identik dengan motor #93. Tawaran itu ia tolak, memilih tantangan baru bersama Aprilia. Kini, dengan melihat dominasi Marquez di musim 2025 dan performa kompetitif Ducati di tangan pembalap lain, muncul pertanyaan klasik. Bagaimana jika Martin tetap bersama Desmo Decidi? Martin menjawabnya dengan jujur dan realistis. Ia tidak mengklaim bisa mengalahkan Marquez, namun ia yakin bisa bertarung. Dengan motor yang sama, pengalaman tambahan 1 musim, dan kondisi fisik ideal, ia percaya 100% kemampuannya cukup untuk bersaing di perebutan gelar hingga akhir musim. Namun ia juga sadar, ini adalah cerita yang tak akan pernah punya jawaban pasti. Menariknya, di balik keyakinannya, Martin tetap menunjukkan respek besar pada Marc Marquez. Ia menyebut Marquez sebagai lawan yang jauh lebih berbahaya di lintasan dibandingkan di media sosial. Bagi Martin, Marc adalah binatang kompetitif, pembalap yang selalu ingin menang, bahkan jika itu berarti mengambil resiko besar. Sosok yang tidak pernah puas hanya dengan poin aman dan selalu mendorong batas hingga lap terakhir. Kisah Jorge Martin adalah potret kerasnya MotoGP. Hari ini di puncak, esok di ruang operasi. Namun satu hal yang belum pernah hilang darinya adalah keyakinan. Musim 2025 mungkin telah mencuri banyak hal darinya, tapi tidak dengan rasa percaya diri dan api persaingan. Dan lewat pernyataan ini, Martin seolah mengirim pesan jelas ke seluruh pedok. Jangan pernah menganggapnya selesai. Don't ever let them get inside your head. Sorotan dunia MotoGP mulai bergeser. Bukan hanya soal siapa juara musim ini, melainkan tentang satu nama yang siap mengubah peta persaingan di masa depan. Dari World Superbike ke kelas para raja, dari spesialis pengereman ekstrim ke duel melawan legenda hidup. Ya, Toprak Razgatlioglu akhirnya siap membuka lembaran baru yang paling berani dalam karirnya. Musim MotoGP 2026 akan menjadi titik balik besar bagi Toprak Razgatlioglu. Juara dunia World Superbike itu resmi melakukan debut di MotoGP bersama Prima Pramac Yamaha, sebuah langkah yang sejak lama dinanti publik balap dunia. Pada usia 28 tahun, Toprak datang bukan sekedar untuk mencoba, melainkan membawa ambisi besar, meski dengan kesadaran penuh bahwa jalannya tidak akan mudah. Toprak paham betul, MotoGP adalah dunia yang sama sekali berbeda dibanding WSBK. Yamaha M1 menuntut karakter berkendara yang lebih presisi, halus, dan konsisten. Sangat kontras dengan gaya agresif yang selama ini menjadi ciri khasnya di Superbike. Ia pun tidak menutup mata bahwa musim pertamanya akan penuh tantangan dan fase belajar. Meski harus meninggalkan status juara dunia dan memulai dari nol, Toprak menunjukkan kekuatan mental yang menjadi salah satu keunggulannya. Ia menetapkan target realistis di awal musim, yakni adaptasi penuh terhadap motor, ban, dan ritme balapan MotoGP. Namun di balik sikap realistis itu, api kompetitifnya tetap menyala. Ia tidak menampik keinginannya untuk segera berada di barisan depan dan merasakan podium. Toprak bahkan menyebut bahwa pada beberapa balapan awal, hasilnya mungkin masih sejajar dengan pembalap yang juga tengah beradaptasi di level tertinggi. Namun ia yakin, begitu menemukan riding style yang tepat dan memahami karakter Yamaha M1, performanya akan meningkat signifikan. Menariknya, Toprak tidak hanya berpikir jangka pendek. Ia sudah mematok musim 2027 sebagai momen krusial dalam karier MotoGP-nya. Tahun tersebut akan menghadirkan perubahan regulasi besar. Kapasitas mesin turun menjadi 850 cc dan pemasok ban berpindah ke Pirelli.
Bagi Toprak, ini bukan sekedar perubahan teknis, melainkan peluang besar. Pengalaman panjangnya bersama Pirelli di WSBK membuatnya merasa lebih siap dibanding banyak rival. Ia percaya, kombinasi ban yang sudah familiar dan motor generasi baru akan menjadi paket ideal bagi Yamaha, dan tentu saja bagi dirinya untuk tampil jauh lebih kompetitif. Namun, tantangan Toprak bukan hanya soal motor dan regulasi. Ada satu kebiasaan lama dari WSBK yang harus ia tinggalkan. Di Superbike, Toprak terbiasa melirik monitor waktu di pinggir lintasan sebagai pemacu motivasi untuk terus menekan limit. Di MotoGP, hal itu justru bisa menjadi bumerang. Ia menyadari bahwa